Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan Ngobras bareng Samidul, produksi Ratu Lebah Production. Sembah sujud kita semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam hubungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kedatangan tamu yang alhamdulillah baru ketemu, tapi teman lama. Mas Yudi. Oh, oke. Ya, Mas Yudi. Samidul. Nanti kita ngobrol banyak hal, juga tentang perlunya UKM, perlunya terutama umat Muslim ya, kita teman-teman yang wirausaha untuk selalu terintegrated dengan organisasi. Tapi tadi temanya yang aktual, kita teman-teman lagi bahas silaturahmi membawa rezeki. Kelihatannya kan diucapkan itu gampang loh, dan semua teman-teman saya pikir udah sangat paham bahwa setiap silaturahmi itu memperpanjang rezeki, memperpanjang umur, meningkatkan rezeki. Tapi nanti kita lebih dalam untuk menggali. Sama-sama saling ini. Ya, sama-sama lah, Mas Yudi. Gimana Mas Yudi? Menurut Mas Yudi gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diamanai sebagai Ketua TDA Batam. 6.0. Ya. Jadi memang kalau bicara mengenai silaturahim, mengenai terus UKM yang harus berorganisasi, jujur saja sebenarnya buat saya TDA ini adalah sebagai organisasi pertama saya. Oke Mas ya. Ya. Mungkin sebelum itu Mas, teman-teman belum pada tahu TDA artinya apa. Jadi TDA itu adalah TDA itu adalah sebuah komunitas wirausaha dan sampai saat ini masih menjadi komunitas wirausaha yang terbesar di Indonesia. Ya. Namanya Komunitas Tangan di Atas. Tangan di Atas disingkat TDA. Ini jadi cabang. Ini jadi TDA daerah Batam. 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 Kemudian ada TDA wilayah Kepri dan Jambi ya, jadi satu. Jadi di Batam ini sudah sampai di 6.0. Jadi di Batam itu modelnya 1.0, 2.0 dan ini adalah dan grid gitu ya. Iya, dan saya adalah di TDA Batam 6.0. Sampai saat sekarang ini member yang terdaftar sudah lebih di atas 100-an lah, 150 ya, sudah cukup banyak kita dan kegiatan kita juga banyak. Selain edukasi dan berbagai kegiatan sosial, itu juga kegiatan-kegiatan yang lain banyak kita lakukan. Pada intinya adalah kita mensupport semua kegiatan teman-teman dari UMKM, UKM pada khususnya. Dan TDA basisnya adalah silaturahim. Basisnya TDA itu sendiri adalah silaturahim. Guyup, ketemu, saling berbagi gitu kan. Jadi memang di TDA itu kalau saya pribadi itu justru lebih banyak mengeluarkan uang pribadi ketimbang mendapatkan apa yang sepertinya di organisasi lain mungkin ya. Di TDA justru malah lebih banyak mengeluarkan uang pribadi. Memberi jangan harap kembali. Betul. Dan yang punya ilmu memberi dengan ilmunya gitu kan. Beberapa teman-teman yang mempunyai kelebihan rezeki mungkin bisa membantu dalam hal support kegiatan, menjadi sponsor atau apa gitu kan. Di situ salah satunya. Kembali lagi, basicnya adalah silaturahim. Semakin sering kita berkumpul, semakin kita mendapatkan banyak jaringan dan semakin kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Gitulah Mas Samidul yang ya. Oke Mas, pengalaman Mas Yudi nih sekian lama, berapa tahun Mas Yudi di UMKM? Dari UMKM mulai aktif di 2000 lepas ya, dari pekerjaan itu 2013. 2013 sudah 14 tahun loh. 2013 ya enggak lah. Iya. 7 tambah 7 tahun, sorry. Ya, 7 tahun. 7 tahun udah di UKM. Ya. UMKM. Tak lihat tuh, seneng sekali aku lihat ayamnya itu. Mas. Ya. Kalau lebih diterjemahkan lagi silaturahmi itu, lebih teknis itu apa aja sih itemnya? Silaturahim itu ya. Bentuk-bentuknya mungkin bisa diinikan. Kalau dikaitannya dengan TDA, terus terang saja berbagai kegiatan dengan kita bertemu, dengan kita kunjungan ya, teman-teman gitu kan. Karena memang tidak semua orang itu memiliki
kemampuan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi problem dia gitu, jadi masalah dia. Terus dengan misalnya kita berkumpul, berkunjung, dan hanya misalnya bertemu dengan 2-3 kan terbatas, mereka bisa lebih terbuka menyampaikan apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi kesulitannya, apa yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya gitu kan. Jadi kalau terkait misalnya dengan apakah silaturahim itu jadi bisa mendatangkan rezeki lebih banyak, bisa jadi kita akan menemukan jalan keluar, akan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, akan membuka networking. Saya kira itu. Jadi saya sedikit cerita, saya pernah menyampaikan hal ini di mana, di depan mahasiswa Politeknik Batam, bahwa jangan pernah terpaku bahwa ketika Anda akan memulai sebuah usaha terpaku akan modal berupa uang. Jadi mulailah dengan apa yang Anda miliki terlebih dahulu. Apa yang Anda miliki? Rata-rata ketika saya tanya itu, ternyata mereka selalu menyebutkan dalam bentuk benda atau harta yang dimiliki. Kamera, handphone, laptop. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka kenal dengan dosennya, kenal dengan rektornya, kenal dengan orang-orang yang di luar, itu adalah modal yang paling besar dari semua itu. Iya. Salah satu mahasiswa dia punya kemampuan public speaking yang bagus. Didukung dia punya networking, jalinan silaturahim dengan dosen dan rektornya di kampusnya. Apa yang terjadi? Setiap ada kegiatan, maka dia yang dicari pertama kali untuk menjadi MC di acara-acara tersebut. Berlanjut, ketika ada acara ulang tahun, ada kegiatan di kafe-kafe, yang teringat adalah si fulan itu. Jaringannya dapatnya dari mana? Dari silaturahim, networking. Kalau bahasa ininya kan networking, bahasa secara Islami kan silaturahim ya. Jadi yang paling kuat sebenarnya adalah networking, silaturahim itu, bukan harta benda yang kita miliki. Kita nggak pernah tahu datangnya itu dari mana rezeki kita. Gitu kan ya? Prinsipnya seperti itu kurang lebih. Mungkin apa sih yang selama ini jadi kendala ini? Mungkin ada beberapa anggota yang agak terhambat itu. Apakah egoismenya atau mungkin ada yang lain? Egoisme sepertinya mungkin untuk tidak susah ya berkunjung. Ya, mungkin kan ada tuh teman kita yang diajak kumpul nggak pernah datang. Tetapi sebenarnya dia punya potensi loh. Punya potensi ya. Jadi memang positif itu. Ada beberapa orang yang dia punya kelebihan, tetapi dipendam kelebihannya gitu kan. Ada yang memang dia sebenarnya juga punya masalah tetapi dipendam, tetapi dia juga khawatir atau tidak pede ketika bertemu dengan banyak orang. Ini lain masalah sebenarnya ya, tetapi sebenarnya di tempat kita makanya lebih banyak kita pengurus-pengurus yang sudah lebih dahulu berada di kepengurusan TDA terkait dengan silaturahim lebih banyak mendatangi, ngobrol apa, setelah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kalau sudah semakin dekat biasanya akan lebih mudah untuk saling cerita lah gitu lah. Kondisinya seperti itu. Mas, lanjutannya nih, setelah silaturahmi antar personal terbentuk, biasanya kita kan meningkat ke setelah kesapahaman terbentuk, maka diterjemahkan silaturahmi itu dalam bentuk sebuah organisasi. Oh iya betul. Contohnya salah satunya tangan di atas TDA itu. Ya. Nah, disitulah kemudian ada visi misinya. Ya. Apa yang menjadi visi misinya untuk di TDA sendiri setelah basisnya silaturahmi itu? Ya, sebenarnya memang kalau visi misi dari TDA itu adalah memajukan pengusaha-pengusaha ini ya agar bisa menjadi lebih naik kelas. Ya, dengan misinya caranya adalah ya kita berkumpul mengadakan program-program edukasi gitu kan. Sebelum Covid melanda itu kan memang banyak sekali program-program yang kita lakukan seperti workshop offline segala macam, tetapi dengan kondisi saat sekarang ini yang menjadikan harus berbicara serba online, daring gitu kan, jadi harus kegiatan-kegiatan tetap berlanjut, tetapi dalam bentuk material Zoom gitu. Iya, Zoom online melalui TDA TV gitu kan. Dari teman-teman bisa belajar tentang artikel-artikel yang biasanya dibaca dan disampaikan, ini sekarang sudah terwujud dalam bentuk TDA TV. Mungkin bisa dicari di YouTube TDA TV,
semua ilmu di sana ada, mulai dari leadership, mulai dari seperti tadi mungkin kemasan, seperti mungkin marketing dan segala macam, semua ada di TDA TV sekarang ini. Itu kurang lebih anggota yang di Batam tuh memang on product Mas ya? Mereka punya produk-produk spesifik sendiri atau ada kelompok klaster-klaster nggak? Ya, jadi di Batam memiliki beberapa, kita membaginya klaster itu dalam istilah klub. Ada klub kuliner, ada klub properti, ada klub macam-macam. Jadi fashion. Nah, tapi memang paling banyak itu klub kuliner. Oh, food. Jadi, ya. Food ya. Jadi tadinya orang yang kondisi apalagi di kondisi seperti ini, hampir semuanya itu paling gampang larinya ke kuliner. Food. Ya. Oh, jasa ada nggak di situ? Jasa ya ada, jasa beberapa memang jasa ada, tapi tidak begitu banyak ya. Wah, ini menarik nih. Iya. Kebetulan Rudi kan di jasa nih. Oh iya, boleh ini. Teman-teman Kamil perlu gabung dengan TDA Batam. Oke Mas, kira-kira nih apa yang selama ini sudah dilakukan mungkin ya, yang udah ini dengan keadaan sekarang kan COVID nih. Iya. Kira-kira TDA punya ini nggak target untuk beberapa bulan ke depan, baik secara makro ataupun mikro, apa yang bisa kita dorong dengan situasi seperti ini ya? Ini arahnya kan hampir semua digital. Iya, jadi memang kondisi sekarang ini adalah hampir belum bisa menemukan sesuatu yang bisa memberikan solusi yang pas gitu. Pas ya, karena memang ini pergerakannya super cepat, perubahan itu sangat cepat. Kita membuat planning seperti disampaikan mentor saya juga, kita buat planning tidak bisa jangka panjang. Planningnya hitungnya bulanan gitu, nanti berubah lagi atas kebijakan pemerintah, berubah lagi. Jadi sejauh ini memang yang kita lakukan dalam memberikan edukasi dan informasi yang sangat cepat itu. Ada apa dan harus bagaimana. Jadi buat teman-teman dan member TDA memang saya sarankan untuk terus mengikuti channel-channel yang ada di TDA biar bisa mengetahui apa sih yang mesti harus dilakukan di kondisi sekarang. Bisnisnya yang ini harus seperti apa? Apakah dengan dibatasinya dine-in untuk orang-orang kuliner harus seperti apa gitu, trik-triknya bagaimana, itu semuanya harus dicari dan bisa ketemu sebenarnya semuanya di jaringan online-nya TDA itu. Karena kan udah mau nggak mau nih, arahnya kan digital tuh. Semua. Gitu. Jadi memang kayaknya fokus digitalisasi ya? Iya, fokusnya di situ, dan orang-orang yang tadinya mungkin kelompok-kelompok tertentu yang merasa gaptek segala macam dipaksa untuk mengikuti itu gitu kan, mau tidak mau gitu. Dari sekian anggota tuh berapa persen udah masuk ke wilayah digital? Berapa persennya kita tidak ada angka yang pasti, tapi dari beberapa tingkat minat yang kita lihat memang mereka perlahan-lahan wajib ke sana ya. Wajib ke sana, mau nggak mau ya ke sana. Baik secara marketing maupun mengenangkan produk-produk mereka yang lain. Mas, berarti kalau di Batam berapa tahun? Saya sudah lama. TDA-nya itu saya mengikuti TDA itu dari ketika masih di pinggir jalan. TDA 1.0 masih belum serapih inilah organisasinya. Dari tahun 2007 kalau nggak salah. Artinya ini organisasi nirlaba sebenarnya ya? Sudah lama, Pak. Nirlaba? Iya. Nirlaba ya? Enggak, dia memang nggak ada yang mengambil. Ada komunitas ya? Iya. Mengambil komunitas, nggak ada ambil tidak ada legal. Tidak ada. Tidak ada legal. Pernah nggak terpikir untuk membuat legal ada sih, sayap, tapi di pusat ya. Legal ada. Semacam apa? Yayasan ya. Pernah terpikir nggak di Batam untuk bikin sayap legal, misalnya kayak koperasi, kayak PT? Kalau koperasi sempat pernah tercetus, tapi belum sampai lebih jauh lagi ya. Jadi masih sebatas, karena di pusat juga belum sampai sejauh itu ya. Kita tetap memperhatikan instruksi dari pusat juga ada ya. patron-patron ya. Betul. Karena pengalaman saya sih kayaknya memang ketika manajemen fund itu memang harus ada payung kan yang menyertai. Nah, orang pilihannya itu mungkin yang gede bank itu, yang kedua Ventura,
yang paling murah adalah koperasi. Ya sebenarnya pool fund yang legal kan, yang diizinkan oleh pemerintah ya. Mungkin kita yang di kelas UKM mainnya seperti itu. Di koperasi gitu. Iya, di koperasi. Ya tentunya teknisnya secara syariat lah. Ya. Tapi mungkin karena di ini organisasi ini seluruh Indonesia Mas ya? Seluruh Indonesia banyak sekali ya. Aku pernah lihat di YouTube-nya juga ngeri kali kalau ini. Iya, kalau pas kumpul. Waktu itu saya diajak Kak Ros di Ancol. Di Ancol. Di Ancol ya? Di Ancol itu 2 hari dan terlambat. Tapi aku ikut tuh. Tapi saya gini, karena saya masih di Mekah tinggalnya, ya gimana mau aktif gitu. Kalau aku kan orangnya nggak pinginnya masuk gitu ya. Nah, saya pikir apa yang selalu kalau kita ini sering ngomong kan orang-orang pergerakan gitu, karena dia TDA kalau pendapat saya nih, TDA adalah sebenarnya sebuah pergerakan. Dia keluar dari konten ini ya, ketergantungan kepada dalam tanda kurung government itu. Mereka mandiri. Sebenarnya kan seperti ini yang kita inginkan gitu. Kelompok-kelompok mandiri, komunitas mandiri ini sekarang sudah sangat dominan bergeraknya, karena dia tidak punya tekanan kan, ada TDA, ada menjadi lebih lincah gitu. Kedepannya Mas Yudi ini kan kamu nggak tahu ini mau berapa lama ini masa jabatan, masa ketua ini, ada masa nggak nih? Ya ada masanya sebenarnya 2 tahun. Dan kebetulan saya ini sebenarnya amanah itu ya. Amanahnya ini adalah ketua sambung. Ketua sambung. Jadi berhubung salah satu ketua wilayahnya itu ditarik menjadi MWA, Majelis Wali Amanah di pusat, jadi ada kekosongan, terus harus segera diisi. Dan karena menurut teman-teman secara organisasi pun, karena sebelumnya saya sebagai sekretaris mungkin lebih bisa untuk menjadi ketua, maka saya menggantikan mengisi ketua TDA Batam setelah ketua TDA Batam sebelumnya mengisi kekosongan di ketua yang wilayah itu. Jadi programnya apa ya Mas yang mau diinikan? Ya kalau yang sejauh ini memang kita masih mengikuti apa yang kemarin sudah dijalankan ya. Lagi-lagi kondisi COVID ini membuat banyak perubahan. Kondisi COVID ini membuat banyak perubahan. Jadi akhirnya kembali ke semua ke digital. Di digital semuanya dilakukan secara online, kumpul-kumpul menjadi sangat terbatas gitu kan. Beberapa program-program yang sudah kita rencanakan di awal-awal menjadi tidak bisa, dan kebanyakan adalah program-program tersebut berkumpul mengadakan sebuah kegiatan, ada bazar, ada seperti pesta usaha yang menjadi trademark ya, menjadi ciri khas TDA juga tidak bisa kita laksanakan. Hubungan kerjasama kita dengan pihak luar seperti dengan Bank Indonesia dan support yang lain ke TDA itu juga menjadi kurang bisa berjalan dengan kondisi ini gitu kan. Dulu kita sering diminta oleh pihak-pihak seperti Bank Indonesia untuk bekerja mengadakan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung kegiatan UMKM. Saya pernah ikut kalau dulu. Iya, otomatis terhenti dengan kondisi seperti ini. Dan sebenarnya antusiasnya luar biasa tuh. Ya, memang ya kita bersyukur lah, artinya mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak di luar itu kan untuk membantu meramaikan, mensukseskan program mereka. Saya kira seperti itu. Mungkin kita sepakat ya. Sekarang ini berarti arahnya menjadi silaturahmi digital. Silaturahmi digital. Satu tuh, simpulannya teman-teman catat, silaturahmi digital. Karena bisa jadi kita nggak bisa face to face ya. Yang kedua mungkin kita pingin terobosan, saya sebagai user gitu ya. Moga-moga bismillah segala masuk TDA. Itu kayaknya perlu ada sesuatu yang namanya pasar digital. Gitu. Sementara dulu saya melakukan itu karena jasa memang, karena bisnis jasa. Jadi kalau bisnis jasa itu memang banyak bahasa Indonesianya broker, agency. Karena pasar marketing digital biasanya dihuni oleh agency, broker kayak kita. Karena nggak on product, karena hotel ya, kemudian bus gitu kan. Jadi dari yang saya alami nih gitu loh. Mungkin bisa jadi nanti semacam
begitulah Mas mungkin. Jadi teman-teman yang ini yang punya produk mulai bentuk pasar digital, cuman nggak tahu apa sih Mas. Kalau jasa mungkin lebih mudah karena kita punya list aja kan, itu listnya jualnya ini jual hotel di sini, jual itu, tapi itu udah dapat fee dari ownernya, dari kalau ya produk mungkin lebih itu lebih, mungkin produk aku nggak kurang paham. Mungkin itu Mas Yudi. Untuk terakhirnya kasih tip atau pesan untuk teman-teman yang nonton. Mas, Mas. Kalau saya menyarankan di kondisi sesulit seperti apapun, kita tetap terus bergerak. Jangan putus silaturahim karena kita tidak pernah tahu di mana rezeki kita akan berada. Jadi begini, rezeki itu tahu keberadaan kita, tapi kita nggak ngerti rezeki kita di mana. Makanya kita harus mencari. Caranya dengan terus bergerak. Ya, seperti Jadi itu. Ingat teman-teman semua, terus bergerak. Rezeki itu tahu kita, tapi kita tidak tahu ada di mana. Cari itu. Oke Mas, thank you Mas. Oke. Teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat.